Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Penuh Sampai dengan NIM dan 041 2010 63. Pada video ini saya buat untuk menjelaskan tugas pertama dan tugas kedua daripada kestabilan dan kendalian sistem tenaga listrik. Pada tugas pertama saya sudah melakukan simulasi langsung dan telah dinilai oleh Bapak, tetapi di sini saya ingin mencoba mereview kembali tugas pertama yang telah saya selesaikan. Di sini pada tugas pertama itu menjelaskan tentang sistem tenaga yang terisolasi, di mana turbin time constantnya itu bernilai 0,563 second, governor time constantnya itu 0,263 second, generator inertia konstannya itu 7 second, dan governor speed regulationnya itu R per unit. Di sini dengan loadnya itu 0,8% untuk 1% perubahan daripada frekuensi. Dan D-nya itu sama dengan 0,8. Di sini ada 4 yang kita ingin cari, yaitu nilai R, kemudian root locus plotnya, dan yang kemudian mencari deviasi frekuensi steady state, dan membuktikan untuk melihat performance spesifikasi daripada domain waktu untuk deviasi frekuensi untuk keadaan steady state. Dan yang terakhir itu membangun blok diagram pada Simulink MATLAB dan melihat mensimulasikan langsung hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Di sini blok diagram LFC dari sistem tenaga listrik yang terisolasi itu dapat digambarkan sebagai berikut, di mana di sini ada governor, turbin, dan rotary mesh ataupun dan load. Di sini kita tinggal masukkan nilainya. Time constant daripada governor tadi 0,563 second, kemudian turbinnya itu memiliki time constant sebesar governornya itu tadi memiliki time constant yaitu 0,263, sedangkan turbinnya yang memiliki 0,563 second untuk time constantnya. Kemudian dari rotary mesh and load itu hanya itu 7 second dan D-nya itu 0,8. Di sini kita tinggal masukkan. Kemudian blok diagram itu yang di atas tadi kita dapat sederhanakan lebih sederhana seperti berikut. Dan dari blok diagram ini kita dapat menghitung open loop transfer function-nya, di mana K kali GS dikali HS itu sama dengan 1 per R dikali 1 per 2 AS ditambah D dikali 1 tambah TGS dikali 1 tambah TTS. Di sini K itu kita misalkan kita itu misalkan sama dengan 1 per R. Sehingga di sini kita masukkan nilai K untuk menggantikan 1 per R tadi, yaitu K per 2,073 S pangkat 3 tambah 11,6825 S kuadrat ditambah 14,6608 S ditambah 0,8. Ini merupakan open loop transfer function-nya. Sehingga ketika masuk ke dalam bagian A, itu untuk mencari nilai R kita menggunakan persamaan karakteristik, di mana persamaannya itu 1 tambah KGS dikali AS itu akan sama dengan 0. Sehingga kita tinggal masukkan nilai daripada K kali GS dikali AS itu karena kita sudah hitung pada open loop transfer function, sehingga hasil akhirnya daripada persamaan karakteristik yang kita hitung ini memiliki nilai yaitu sama dengan 2,073 S pangkat 3 ditambah 11,6825 S kuadrat tambah 14,6608 S tambah 0,8 tambah K itu akan sama dengan 0. Untuk mencari nilai K-nya ini kita gunakan root array untuk mencari nilai K, di mana di sini kita dapat masukkan nilainya. Karena ini merupakan persamaan orde ketiga ataupun pangkatnya sampai pangkat 3, sehingga di sini mulai dari S0 sampai S pangkat 3, di mana nilai daripada baris S pangkat 3 dan S pangkat 2 ini kita dapat lihat pada persamaan karakteristik yang sudah kita peroleh, di mana S pangkat 3 kolom pertama ini diisi oleh konstanta daripada S pangkat 3, kemudian S pangkat 2 kolom pertama ini diisi oleh konstanta daripada S pangkat 2 yaitu 11,6825, dan kolom S3 kolom kedua ini diisi oleh konstanta daripada S pangkat 1 yaitu 14,6608. Kolom S2 kolom kedua ini diisi oleh konstanta daripada S pangkat 0 yaitu 0,8 tambah K. Kemudian nilai daripada S1 kolom pertama, S0 kolom pertama ini bisa dihitung, yaitu
Untuk S1 kolom pertama ini dihitung daripada 11,6825 dikali 14,6608 dikurang 2,073 dikali 0,8 tambah K, kemudian hasilnya itu akan dibagi dengan 11,6825. Kemudian untuk S1 kolom kedua ini mengapa hasilnya 0? Karena S3 kolom ketiga itu tidak ada nilainya atau 0. Kemudian S2 kolom ketiga juga 0. Sehingga ketika kita melakukan operasi yang sama kita lakukan pada S1 kolom pertama itu hasilnya di sini akan 0 karena 0,8 tambah K dikali 0 dikurang 14,6608 kali 0 itu akan hasilnya 0. Begitupun dengan S0 kolom kedua. S0 kolom pertama ini kita dapatkan 0,8 tambah K karena S1 kolom pertama dikali S2 kolom kedua dikurang S2 kolom pertama dikali S1 kolom kedua itu kemudian hasilnya itu dibagi dengan S1 kolom pertama hasilnya tinggal pasti S2 0,8 tambah K. Kemudian dari persamaan yang sudah array root width tadi di sini kita bisa cari nilai K-nya yaitu dari baris pertama dari baris S1 itu kita dapatkan 1,69,6149 kurang 2,073 K dibagi 11,6825 itu nilainya itu lebih besar daripada 0. Sehingga nilai K dari baris S1 itu kita bisa dapatkan yaitu K-nya itu harusnya lebih kecil daripada 81,821. Kemudian untuk baris S0-nya yaitu 0,8 tambah K itu nilainya juga harusnya lebih besar daripada 0. Sehingga di sini K-nya itu kita dapatkan minus 0,8. Di sini karena nilainya minus dan pada baris S1 nilainya itu plus, jadi kita ambil yang baris S1 saja, yaitu K-nya itu kurang daripada 81,821. Sehingga di sini kita bisa hitung nilai R-nya, karena di atas tadi R-nya itu kita misalkan K-nya itu sama dengan 1/R, sehingga R-nya itu sama saja dengan 1/K. Tadi K-nya itu kita sudah dapat di atas 81,821, sehingga R itu harusnya lebih besar daripada 1/81,821 atau R itu lebih besar daripada 0,0122. Kemudian untuk K itu sama dengan 81,821, kita dapatkan persamaan bantu daripada baris S2 yaitu sini kita tinggal masukkan nilainya 11,6825 S kuadrat ditambah 0,8 ditambah nilai K tadi yang kita dapatkan 81,821. Sehingga di sini kita selesaikan, kita akan dapatkan S itu sama dengan plus minus J 2,659. Sehingga untuk R itu sama dengan 0,0122 atau K-nya itu sama dengan 81,821. Terdapat sepasang kutub konjugasi pada sumbu imajiner dan kontrol sistem itu stabil. Kemudian untuk membuktikan daripada sumbu imajiner ini kita dapat buktikan dengan root locus. Di sini perintahnya itu seperti ini dan hasilnya nanti akan seperti ini. Di mana tadi perhitungan itu kita dapatkan 2,651 plus minus di sumbu imajiner ataupun sumbu Y. Di sini terbukti bahwa ketika kita menggunakan MATLAB untuk mencari root locusnya itu kita akan dapatkan di sumbu imajiner 2,659 sekitar di sini 2,659, di sumbu negatifnya juga demikian. Kemudian untuk C-nya kita menggunakan closed loop transfer function untuk menghitungnya, di mana kita sudah dapatkan semua parameter ini di atas, TG-nya berapa, TT-nya berapa, H-nya berapa, dan D-nya berapa. Kita tinggal R-nya juga sudah kita dapatkan di penghitungan bagian A, sehingga kita tinggal masukkan nilainya, dan nilai akhirnya itu adalah 0,1481 S kuadrat tambah 0,826 S tambah 1 dibagi dengan 2,073 S pangkat 3 tambah 11,6825 S kuadrat tambah 14,6608 S tambah 20,8. Oh ya, ada tadi kurang ketelitian di sini R-nya. R-nya itu ternyata sudah ditentukan di soal tadi ya. Jika kita kembali ke soal di sini soal bagian C tadi R-nya itu sudah ditentukan ternyata 0,05 per unit.
dan frekuensinya itu 60 Hz, kemudian delta PL-nya itu 0,4. Jadi di sini kita tinggal masukkan nilainya, R-nya itu 0,05 sehingga per R ini kita akan dapatkan 20. Deviasi frekuensi, kemudian kita masuk ke dalam bagian pertama yaitu deviasi frekuensi steady state karena itu stepnya yaitu sebagai berikut. Delta WSS itu akan sama dengan minus delta PL dikali 1 per D tambah 1 per R. Di sini kan D-nya tadi sudah kita dapatkan di atas 0,8 dan R-nya itu di soal bagian C itu kita sudah ketahui bahwa R itu bernilai 0,05 sehingga kita tinggal masukkan delta PL-nya juga tadi kita sudah dapatkan yaitu 0,4. Kita tinggal masukkan dan kita akan mencari kita akan menemukan deviasi frekuensi steady state-nya itu minus 0,0192 per unit. Sehingga kita ketika nilai per unit ini kita masukkan ke dalam hash, kita tinggal kalikan dengan 60 hash. Sehingga deviasi frekuensi dalam per unit itu akan sama dengan minus 1,152 hash. Kemudian untuk spesifikasi kinerja domain waktu dan deviasi frekuensi input step, kita mengcodingnya menggunakan MATLAB juga, codingannya itu seperti ini. Dan hasil simulasinya itu akan berbentuk seperti ini. Ini jika ini benar, nilainya pasti akan sama nanti ketika kita menyusun bagian D, yaitu menggunakan blok diagram melalui Simulink MATLAB. Di sini bagian D, dalam menyusun Simulink blok diagram LFC, dan hasil runnya itu saya dapatkan seperti ini, kita menyusun blok diagramnya seperti ini, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini sama persis dengan hasil bagian C nomor 2 tadi. Ini sama persis. Ketika R-nya itu bernilai 0,05 atau super R-nya itu sama dengan 20. Kemudian kita masuk ke dalam MATLAB untuk membuktikan ini. Kita lihat hasilnya di MATLAB. Di sini di MATLAB ini adalah blok diagram daripada sistem yang kita analisis di nomor 1 tadi, di mana di sini super R-nya. Di sini super R yang kita ingin coba yaitu 20. 20 kita dapatkan daripada ketika R-nya itu bernilai 0,05. Kita ingin lihat apakah hasil simulasinya sama persis dengan yang tadi. Kita run. Kita lihat hasilnya. Ya, jika kita lihat hasilnya ini, hasilnya akan sama persis ya. Lama-kelamaan sistem mulai stabil. Kemudian tadi kita dapatkan batasan bahwa R-nya, K-nya itu ataupun seper R-nya itu nilainya itu kan seharusnya kurang dari 81,821. Sehingga kita ingin coba apakah ketika nilainya itu 80 sistem itu masih stabil. Dan sesuai dan jika kita cocokkan dengan teori ini seharusnya stabil sesuai dengan hasil hitungan kita tadi tapi kita lihat apakah dengan mensimulasikan lewat MATLAB ini sistem masih stabil. Kita lihat hasilnya. Jika kita lihat hasilnya ini menunjukkan bahwa sistem masih stabil karena lama-kelamaan sejalan berjalannya waktu, amplitudo daripada gelombang ini semakin mengecil sehingga pada suatu waktu nilainya itu akan rata ataupun stabil. Sehingga ini ketika dapat dibuktikan bahwa ketika 80 nilai seper R-nya itu 80 itu sistem masih stabil karena tadi batasan seper R-nya itu kan lebih kecil daripada 81,821. Kemudian kita coba dengan di atasnya 81,821. Kita coba ambil nilai 83. Ini seharusnya sudah tidak stabil jika sesuai dengan hitungan kita. Apakah benar bahwa hasilnya sudah tidak stabil? Kita lihat. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa sistem itu sudah tidak stabil dan itu sudah sesuai dengan perhitungan kita. Mengapa? Karena amplitudonya yang awalnya berukuran kecil, lama-kelamaan itu semakin membesar, yang menunjukkan bahwa sistem itu semakin tidak stabil dan ini terbukti. Dan dari hasil ini kita dapat buktikan bahwa sesuai perhitungan yang kita lakukan tadi, ini sistemnya sudah benar, di mana R-nya itu memiliki batasan nilai. R-nya itu nilainya itu harus lebih besar daripada 0,0122 ataupun ketika kita masukkan ke dalam nilai K yaitu seper R, nilainya itu nilai daripada seper R itu harusnya lebih kecil daripada 81,821. Jadi perhitungan yang kita lakukan dengan hasil simulasi yang kita barusan coba itu sudah terbukti dan sudah benar.
Baik, kemudian kita langsung saja melangkah ke dalam tugas kedua. Di tugas kedua ini tentang sistem APR. Ini merupakan tugas kedua yang saya kerjakan. Di sini sistem APR itu diberikan parameter-parameter seperti berikut, di mana amplifier itu memiliki gain KA, ini masih belum memiliki nilai, ini yang akan kita cari yaitu KA. Kemudian time constantnya itu 0,163. Exciter sendiri itu KE-nya itu sama dengan 1. Kemudian time constantnya itu 0,463. Generator gain-nya itu atau KG-nya itu sama dengan 1. Time constantnya itu 1 second. Kemudian sensor gain-nya itu KR itu sama dengan 1, kemudian times konstannya itu 0,05. Di sini yang kita ingin cari itu masih hampir sama dengan tugas pertama. Di sini yang kita ingin cari itu, kalau tugas pertama tadi yang kita cari R, di sini yaitu gain daripada amplifier, yaitu KA. Kemudian B-nya, kita juga masih mencari root locus daripada AVR system ini. Yang ke C-nya, di sini amplifier gain-nya itu kita set KA sama dengan 10. Kita mencari steady state response. Tetapi sesuai hasil hitungan yang saya lakukan di sini, KA saya itu seharusnya lebih kecil daripada 10 ini, sekitar nanti kita lihat hasilnya, sehingga nilai KA ini ketika menghitung di C itu saya melakukan perubahan, karena kalau KA saya ambil 10 itu sudah tidak stabil sistem yang sesuai angka-angka yang saya miliki ini, di mana NIM terakhir saya itu yaitu AB 63. Kemudian di C juga kita dituntut untuk melakukan step response time domain performance seperti yang kita lakukan di tugas pertama tadi. Kemudian di sini kita juga membangun konstruksi daripada blok diagram melalui Simulink pada MATLAB. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam jawaban. Di jawaban, blok diagram AVR ini dapat kita lihat di gambar di kertas lembar jawaban yang sudah saya kerjakan. Blok diagramnya itu seperti ini, di mana di sini ada amplifier, exciter, generator, dan sensornya yang berikan respon umpan balik ke sistem, ke referensi, dan dibandingkan dengan referensi kembali untuk membentuk suatu sistem. Sehingga di sini ketika kita masukkan semua nilai-nilai yang tadi kita dapatkan, parameter-parameter yang sudah kita ketahui yaitu KA, KE, KG, TA, TE, TG, dan KR, TR, itu kita akan dapatkan seperti ini. Di sini KA-nya ini kan masih variabel tadi. Ini yang kita ingin cari karena kita belum tahu nilainya. Adapun langkah pertama yang kita lakukan itu yaitu membentuk persamaan open loop transfer function. Di sini persamaan open loop transfer function. Di sini persamaannya itu masih sama dengan persamaan di tugas 1 yaitu K kali GS kali AS. Di sini itu hasilnya itu akan sama dengan KA kali KG, kali KG kali KR dibagi dengan 1 ditambah TAS dikali 1 tambah TES dikali 1 tambah TGS dikali 1 tambah TRS. Di sini hasilnya itu ketika kita ini hitung, sini kan KE sama KG sama KR tadi itu kan hasilnya 1, sehingga ketika pembilangnya ini kita kalikan, ini tinggal akan ke A. Kemudian nilai TA, TE, sama TG, dan TR tadi itu tinggal kita masukkan berapa nilai-nilainya. Di sini supaya memudahkan kita dalam menghitung, di sini 0,163, 0,463S, 0,05S. Di sini kita jadikan semuanya di sini kita coba untuk jadikan ini semuanya jadi S, sehingga di sini kita dapatkan caranya itu dengan apa? Di sini kita kan tinggal kalikan berapa bilangan yang sesuai untuk menjadikan ini S, ini juga S, ini juga S. Ini kita tidak perlu karena ini sudah dalam bentuk S. Ini sehingga ketika melalui penghitungan itu kita dapatkan nilai yang dapat menjadikan ini S semua tanpa desimal itu yaitu 264,816 KA, sehingga itu kita kalikan dengan 264,816 dibagi dengan 264,816 itu tidak akan itu nilainya kan masih sama, tapi kita hanya memanipulasi perhitungan supaya kita mudah dalam menghitung. Sehingga hasil akhirnya di sini 264,816 KA dibagi dengan S4 tambah 29,29 S pangkat 3 tambah 207,3308 S kuadrat ditambah
443,8568S tambah 264,816. Kemudian untuk bagian A-nya, yaitu tadi untuk mencari KA, di sini kita gunakan persamaan karakteristik. Sama sih dengan tugas pertama tadi. Di sini persamaan karakteristik itu kan di sini 1 tambah K kali G kali K kali GS dikali AS itu sama dengan 0. Nilai dari KGS AS ini kan sudah didapat daripada open loop transfer function. Jadi kita tinggal masukkan nilainya. Di sini persamaan terakhirnya itu dari persamaan karakteristik itu akan menjadi S pangkat 4 tambah 29,29 S pangkat 3 tambah 207,3308 S kuadrat tambah 443,8568 S ditambah 264,816 tambah 264,816 KA itu kan sama dengan 0. Roots-nya itu ini untuk mencari nilai K kita menggunakan roots array sama juga dengan tugas 1 tadi. Sehingga karena di sini ordo tertingginya itu ordo 4 atau pangkat 4 sehingga di sini kita mulai dari S0 sampai S4. Di sini S4, S3 ini kita masukkan nilai-nilai persamaan karakteristik di mana konstanta daripada S4 itu sama dengan 1, konstanta daripada S3 itu sama dengan 29,29, konstanta daripada S2 itu 207,3308, konstanta daripada S1 itu 443,8568, dan konstanta dari S0 itu 264,816 tambah 264,816 KA. Sehingga untuk menghitung nilai daripada S2, S1, S0 itu sama sih dengan yang tugas pertama tadi, yaitu untuk S2 baris pertama ini kita dapat hitung melalui 29,29 kali 207,3308 dikurang 1 kali 443,8568, hasilnya itu kita bagi kembali dengan 29,29 sehingga hasilnya itu 192,1769. Di sini sama sih di S2 baris kolom kedua 264,816 tambah 264,816 kali ini kita dapatkan dari mana? Itu kita dapatkan dari 443,8568 kali 264,816 tambah 264,816 KA dikurang dengan 0. Kenapa dikurang 0? Karena 207,3308 dikali 0 hasilnya akan 0. Kemudian hasilnya itu kita bagi lagi dengan 443,8568 sehingga hasilnya itu 264,816 tambah 264,816 KA. Di S1 baris pertama juga itu sama sih. Kita tinggal kalikan 192,1769 kali 443,8568 dikurang 29,29 kali 264,816 tambah 264,816 KA. Hasilnya itu kita bagi dengan 192,1769. S0 juga begitu. Ini kita dapat 0 karena di sini S2 kolom kedua itu dikali S3 kolom ketiga itu 0 dikurang S3 kolom kedua dikali S2 kolom ketiga itu hasilnya itu kan juga akan sama dengan 0. 0 kurang 0 dibagi dengan S2 kolom kedua itu hasilnya akan sama dengan 0 sehingga ini ya untuk S1 S2 kolom kedua itu hasilnya 0. Di sini juga S2 S1 S0 untuk kolom ketiga juga itu hasilnya 0. Kemudian di sini kita tinggal cari agar kontrol sistemnya, sistem APR tadi itu stabil, maka di sini dari baris S1 itu kita tulis persamaannya. Di sini nilainya itu harusnya lebih besar daripada 1. S1 kolom pertama itu agar kontrol sistemnya itu stabil. Jadi di sini 403,4957 kurang 40,361 KA itu harusnya lebih besar daripada 0. Sehingga kalau kita hitung KA-nya itu sama dengan KA-nya itu harusnya lebih kecil daripada 9,9307. Ini tadi mengapa saya katakan bahwa ketika di bagian C tadi KA-nya diberikan itu 10, sedangkan di sini KA yang saya hitung sesuai dengan NIM yang telah diberikan seharusnya itu lebih kecil daripada 9,9307. Sehingga yang nilai 10 tadi itu sudah tidak stabil sistemnya. Kemudian dari baris S0 itu kita dapat hitung di sini kan 264,816 tambah 264,816 KA itu juga agar sistem itu stabil seharusnya lebih besar daripada 0. Sehingga kalau di sini kita hitung KA-nya itu minus 1. Di sini nilai KA
plus digunakan untuk menstabilkan kontrol sistem sehingga amplifier gain-nya itu harusnya itu KA itu lebih kecil daripada 9,9307. Di sini KA-nya itu mempunyai rentang ya, rentang daripada -1 sampai 9,9307. Jadi nilai KA-nya itu berada di antara interval tersebut. Kemudian untuk KA 9,9307 persamaan dari baris S2 tadi. Sini S2, ini kita bisa bentuk persamaan. Sini kita tinggal substitusi ke sini nilai KA yang sudah kita dapatkan. Sehingga di sini 192,179 S kuadrat ditambah 264,816 tambah 264,816 dikali dengan KA, dan nilai KA yaitu 9,9307 itu akan sama dengan 0. Sehingga ketika kita selesaikan, sini S-nya itu kita akan dapatkan sumbu imajiner atau sumbu Y, di mana nilainya itu plus minus C 3,88. Sehingga untuk KA 9,9307 itu ada sepasang kutub konjugasi pada sumbu imajiner dan kontrol sistem itu dapat stabil. Kemudian untuk bagian B, root locusnya tadi, root locus di sini kita dapatkan kan 3,88 di plus minus di sumbu imajiner ataupun sumbu Y. Nah, ketika kita mencobanya, yaitu mengcodingnya melalui perintah ini di MATLAB, kita coding, kita lihat hasilnya itu benar, 3, ini kan tidak lewat dari 4. Jadi 3,88 sekitar ini, 3,88. Di sumbu negatif juga demikian, 3,88. Kemudian di bagian C yaitu closed loop transfer function. Closed loop transfer function ini digunakan untuk menyelesaikan bagian C, di mana closed loop transfer function ini memiliki persamaan seperti ini. Di sini kita tinggal masukkan karena kita juga sudah dapatkan nilai KA, KE, KG, KR. Jadi di sini tidak ada lagi variabel, kita tinggal masukkan. Dan persamaan terakhirnya itu 13, setelah kita hitung ini persamaan yang kita dapatkan yaitu 13,2408 KA kali S tambah 20 dibagi S pangkat 4 tambah 29,29 S pangkat 3 ditambah 207,3308 S kuadrat tambah 443,8568. Di sini S seharusnya ya, tapi di sini tipe seharusnya S di sini ditambah 264,816 tambah 264,816 KA. Kemudian respon steady state-nya itu diperoleh VTSS itu respon steady state-nya itu diperoleh KA dibagi dengan 1 tambah KA. Di sini agar sistem stabil tadi yang kita dapatkan sesuai perhitungan, KA-nya itu seharusnya 9,9307. Di sini di soal kan sisi seharusnya KA itu sama dengan 10. Nah, di sini jika KA itu sama dengan 10, sistem kontrol itu tidak stabil karena KA-nya itu kan sudah lebih besar daripada 9,9307. Sehingga di sini saya ambil KA itu sama dengan 8. Di sini respon steady state-nya KA-nya itu sama dengan 8. Kita lihat 8 dibagi, sehingga kita tinggal masukkan nilai KA. Jadi 8 dibagi 1 ditambah 8 hasilnya itu 0,8889. Kemudian error steady state-nya itu V error steady state itu sama dengan 1,0 kurang 0,889. Itu errornya itu bisa 0,1111. Kemudian di sini untuk menemukan respons step dan domain waktu kita gunakan perintah berikut. Jadi kita tinggal coding, masukkan tadi KA-nya. KA yang kita gunakan itu kan 8. Jadi di sini kita tinggal masukkan 8. Kita lihat nilainya. Kita masukkan, kita coding. Di sini dense. Dense ini daripada persamaan daripada ini. Daripada closed loop transfer function penyebutnya ya. S pangkat 4 tambah 29, 29 S pangkat 3. Di sini kita tinggal masukkan. Sini kita masukkan, hasilnya nanti akan seperti ini. Sini kan kita lihat lama-kelamaan sistem itu stabil. Jadi lama-kelamaan amplitudenya itu semakin kecil. Malahan nanti amplitudenya itu sudah tidak berisolasi, sudah lurus garisnya sehingga sistem itu stabil. Di sini kemudian ke domain waktu. Di sini domain waktunya ini kita dapat lihat domain waktunya. KA-nya. Ini adalah hasil daripada domain waktu. Kapan rise time-nya, rising time-nya, setting time-nya, set limit-nya, set link max-nya. Sini semuanya ada, overshoot-nya juga ada, undershoot, kemudian peak-nya. Ada time peak-nya juga ada.
Kemudian untuk membangun blok diagram di sini, itu kita bangun persis seperti ini. Sehingga kita tinggal masukkan amplifier tadi berapa, 8 exciter, generator, sensor juga. Sini sudah lengkap seperti pada bagian awal tadi yang kita lihat blok diagram daripada AVR system. Jadi blok diagram AVR system itu seperti ini. Sini kan dan kalau kita simulasi hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat hasil simulasi ini sama persis sih dengan ini. Dengan yang kita pakaikan script ataupun codingan dengan melalui blok diagram itu sama persis. Kemudian kita masuk ke dalam MATLAB untuk melihat hasilnya, apakah hasilnya yang kita hitung sudah benar. Di sini kan tadi kita ambil 8. Nilai KA-nya itu kan seharusnya lebih kecil daripada berapa tadi? KA-nya seharusnya lebih kecil daripada 9,9307. Jadi kita coba nih lihat sistem yang stabil, apakah stabil kalau nilainya benar kecil atau berada di bawah 9,9307. Kita coba run. Nah, di sini kalau kita lihat kan itu benar bahwa sistem itu lama-kelamaan itu akan stabil karena amplitudenya itu semakin mengecil. Jadi ini itu sudah benar bahwa ketika 8 itu gelombangnya itu akan seperti ini. Dan kalau kita lihat kan kita perbesar lagi bentuknya itu akan seperti ini. Lama-kelamaan itu akan semakin mengecil. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ketika sistemnya itu di sini di atas 9,9307. Kita ambil saja nilai 10. Kita lihat apakah sistem itu masih stabil. Di sini kita lihat sistem itu menunjukkan tidak stabil ya. Karena di sini kan kecil besar amplitudenya itu tidak konstan. Tetapi ada saatnya kecil, ada saatnya besar. Dan itu akan terus ke sana. Artinya sistem itu tidak stabil. Ataupun sistem AVR itu tidak stabil. Ketika jadi hitungan kita itu sudah benar bahwa ketika nilainya itu di bawah 9,9307 itu sistem stabil, tetapi ketika berada di atasnya itu sistem tidak stabil. Dan berdasarkan simulasi itu sudah benar. Di sini untuk melihat lebih jelasnya kita coba ambil angka 11 ini. Karena angka 10 tadi itu kan kalau kita lihat berisolasi tetapi tidak menunjukkan kestabilan, tetapi amplitudenya itu kecil. Nah, kemudian kalau kita ambil angka 11 di sini. Di sini lebih jelas kalau angka 11, sini jelas terbukti bahwa sistem itu menuju tidak stabil. Yang awalnya sistem itu stabil, tapi lama-kelamaan sistem itu menjadi tidak stabil. Semakin tidak stabil karena awalnya amplitudenya itu 0, kemudian di sini berisolasi, amplitudenya itu semakin besar. Jadi sistem itu tidak stabil. Kalau kita lihat tadi kan kalau 10, di mana 10? Kita lihat. Ini tadi. Oops, belum saya run. Nah, ini 10. Ini kan kalau kita lihat ini memang tidak stabil karena ini begini gelombangnya. Ini tidak stabil. Sistem itu stabil ketika sistem itu dari keadaan berisolasi, amplitudenya itu besar, lama-kelamaan itu mengecil, itu yang namanya sistem stabil. Tapi ini tidak menunjukkan parameter bahwa sistem ini grafik ini lama-kelamaan akan mengecil. Tapi ini akan terus berisolasi seperti ini. Jadi ini sistem tidak stabil ketika KA sama dengan 10. Jadi perhitungan yang kita lakukan tadi, di mana batasan nilai KA itu sistem AVR ini stabil ketika nilainya itu di bawah 9,9307. Dan sistem ini tidak stabil ketika nilai KA itu sudah di atas 9,9307. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat paparkan daripada tugas pertama dan tugas kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.